Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta rezeki yang melimpah ruah. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa via channel ini untuk sama-sama sharing dan belajar terkait dengan bisnis ekspor. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita tuntunan untuk melakukan kehidupan yang lebih baik lagi, khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor di seluruh Indonesia, apa kabar? Tetap semangat? Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin memberikan sharing kepada Anda terkait dengan pengalaman bisnis ekspor saya. Hal ini adalah salah satu dari sekian dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang biasanya kita melakukan pertemuan secara offline adalah, Pak, bagaimana permulaannya Bapak memulai bisnis ekspor? Selain itu, kenapa memilih bisnis kopi? Nah, pada hari ini saya akan buka kepada Anda semua. Saya akan share juga beberapa tips terkait dengan bisnis ekspor saya. Tetapi hal ini juga akan terkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Salah satunya adalah bagaimana Anda bisa belajar ekspor, dari mana? Nah, ini yang akan saya share juga. Jadi kita ada dua cara belajar ekspor saya dan sharing pengalaman bisnis ekspor saya. Alhamdulillah, tahun 1992 sampai 1999, saya bekerja di Bank Pembangunan Indonesia atau Bank Bapindo di cabang Surabaya Basuki Rahmat. Selama 7 tahun, saya bekerja di bagian ekspor dan impor, bidang jasa keuangan perbankan. Disitulah saya mendapatkan ilmu pertama kali tentang ekspor impor dari bank tersebut. Ini bukan sesuatu yang sulit bagi saya karena alhamdulillah Allah telah memberikan kepada saya menuntun. Jadi pelajaran ini saya dapatkan didak Allah, bukan otodidak ya, melalui Bank Bapindo. Setelah Bapindo merger, saya mengambil posisi pensiun dini, PPS istilahnya, karena waktu itu saya juga berpikiran ingin jadi eksportir ya, karena setiap hari ketemu teman-teman eksportir, bagaimana cara mereka berdagang, kita saling share, lama-lama saya juga tertarik untuk menjadi eksportir. Nah, namun dalam perjalanannya ternyata dalam perdagangan ekspor itu bukan hal yang mudah. Saya sendiri belum siap mental. Jadi pada tahun yang sama saya mendapat kesempatan dikontak oleh PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, salah satu anak perusahaan Sinarmas Group, untuk bergabung di perusahaan tersebut. Berjalan 11 tahun, saya mendapatkan ilmu lagi terkait dengan ekspor juga. Jadi pabrik kertas Ciwi Kimia itu ekspornya sangat banyak sekali. Rata-rata satu hari itu average-nya ya, itu 100 kontainer. Jadi ada beberapa ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Jadi inilah saya mendapatkan ilmu ekspor ini terkait dengan belajar langsung ya di dalam bank maupun di dalam perusahaan ekspor. Jadi alhamdulillah saya juga belum pernah belajar terkait dengan training ekspor. Ya, alhamdulillah. Ini karena Allah SWT yang menolong saya. Nah, setelah saya keluar dari Ciwi Kimia, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia, saya memulai usaha. Tetapi tidak langsung ekspor. Ada beberapa usaha yang saya lakukan. Nah, dalam perjalanannya usaha ini bangkrut ya, karena saya tidak banyak fokus, juga kurang bagus manajemennya, khususnya di dalam mengelola hutang. Ya, hutang saya banyak, usaha saya bangkrut, meninggalkan hutang. Ini jadi problema di dalam kami. Kami sangat kesulitan secara finansial, likuiditas kami hancur lebur. Nah, di sini ada beberapa teman mengingatkan, Pak Indra kok nggak bisnis ekspor? Kan Bapak pengalamannya di ekspor banyak. Ini saya mulai berpikir, iya kenapa nggak ekspor ya? Nah, ekspor bagi saya waktu itu berpikiran,
kalau ekspor ini berkapasitas besar, volume besar, insya Allah saya segera bisa melunasi hutang-hutang saya di bank. Ini pikiran pertama saya. Karena waktu itu saya sudah memikirkan begini, ini bayar hutang pakai apa lagi ya? Ini yang membuat saya merasa semangat untuk berbisnis ekspor. Pertanyaan kedua adalah, produk apa yang akan saya ekspor? Saya coba searching, searching di beberapa marketplace, beberapa akses-akses yang insya Allah nanti juga akan saya share kepada Anda, peluang-peluang bisnis, peluang-peluang pasar di luar negeri, negara-negara mana tujuannya insya Allah akan juga saya share kepada Anda. Nah, saya menemukan kopi, komoditi kopi. Komoditi kopi, Anda tahu sendiri, Indonesia sangat terkenal. Indonesia the big five produsen kopi di dunia. Kemudian sejak dulu Indonesia terkenal dengan keunggulan mutlaknya, sumber daya alam. Oleh karena itu, banyak orang-orang luar negeri, khususnya customer yang mungkin kalau berpikir mau beli kopi, tentu pikirannya adalah salah satunya Indonesia. Kalau tidak Brasil, Vietnam, Kolombia, Indonesia. Nah, ini akhirnya menjadi chance bagi saya. Saya harus bisnis kopi ini. Nah, saya mulai mempelajari tentang kopi. Saya dulu hanya peminum kopi. Saya suka kopi ya sejak dulu meminum kopi. Nah, jadi di dalam membuat perusahaan ini saya hanya mempunyai dua kekuatan. Kalau di analisa SWOT, insya Allah juga akan saya share nanti. Analisa SWOT saya, strength itu hanya suka minum kopi dan mengerti tata cara ekspor. Kalau melihat peluangnya banyak dan kelemahan banyak. Salah satu kelemahan saya adalah saya tidak punya modal. Saya sudah tidak punya modal lagi untuk berbisnis, di mana kopi ini juga membutuhkan kapasitas yang besar dan dana yang besar. Nah, setelah saya survei pasar, di daerah saya sendiri kurang banyak begitu kafe. Ya, saya akhirnya memutuskan hijrah ke Jakarta. Nah, alhamdulillah Allah menolong saya. Pada kesempatan yang sama ada pengusaha di Jakarta membutuhkan tenaga kerja di ekspor, khususnya bisnis unit ekspor. Apa yang diekspor? Kopi. Alhamdulillah, ini semata-mata Allah yang menolong saya. Akhirnya saya bergabung di perusahaan tersebut untuk mengelola bisnis ekspor kopi. Namun ada sesuatu hal yang tidak ada kesepakatan dengan kami. Kita tidak ada kesepakatan, mungkin ekspektasi saya dan ekspektasi perusahaan tidak sama. Akhirnya hanya beberapa bulan saya bergabung di perusahaan tersebut. Nah, saya sudah pindah di Jakarta, hijrah. Saya waktu itu kos pertama kali di daerah Ciganjur. Nah, di Ciganjur itu saya kos. Kemudian saya memutuskan untuk kontrak. Karena daripada pulang pergi bolak-balik Jakarta Mojokerto, saya lebih baik saya boyong keluarga saya semuanya untuk hijrah ke Jakarta, memulai bisnis kopi. Saya secara finansial kesulitan, makanya saya mulai melakukan memaksimalkan daya pikir yang ada diberikan kepada Allah ini. Saya pernah baca buku, saya lupa judulnya dan pengarangnya, tapi ini buku bagus sekali. Ada beberapa tekniknya, tetapi ada satu yang mancep kepada saya. Waktu itu, ya saya ingat judulnya bukunya. Buku itu berjudul Wujudkan Impian Anda. Itu buku lama sekali, saya coba saya cari lagi, sudah nggak ada lagi. Wujudkan impian Anda. Dan hanya satu bab yang bisa mancep kepada pikiran saya. Apa itu? Satu adalah, cara mewujudkan impian Anda adalah maksimalkan daya pikir Anda. Ini modal. Ini modal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ketika kita berbisnis, itu modal bukan uang semata-mata. Tetapi maksimalkan daya pikir Anda. Ini yang saya gunakan. Akhirnya saya memutuskan, saya harus menjadi eksportir dan mensuplai perusahaan-perusahaan besar. Ini sangat mengherankan ya, di mana saya tidak punya dana, tidak punya produksi, tapi saya berpikirnya ada bagaimana perusahaan itu besar. Akhirnya saya memutuskan, setelah diskusi dengan istri saya juga, itu memposisikan perusahaan saya adalah sebagai trader.
mensuplai kepada perusahaan-perusahaan dan mensuplai kepada eksportir. Tetapi kita menjadi trader. Artinya apa? Kita menjadi reseller. Dengan reseller saya tidak banyak membutuhkan dana, bahkan nyaris nol. Cukup saya beli kopi, saya pindah ke konsumen. Jadi waktu itu ada dua, saya meraih dua pasar sekaligus, pasar lokal dan pasar internasional. Untuk pasar lokal, saya menjual produk kopi olahan, kopi sangrai, dan kopi bubuk. Ya, roasted coffee dan ground coffee. Untuk ekspor, saya memilih kopi mentah. Kenapa saya pilih kopi mentah untuk ekspor? Setelah saya survei, ternyata demand terbanyak memang kopi mentah dibanding dengan kopi bubuk maupun kopi sangrai. Akhirnya saya mulai bekerja itu. Pagi hari, siang hari saya bekerja untuk lokal. Saya menjadi sales untuk perusahaan saya sendiri, datang ke kafe, ke toko-toko untuk menitipkan kopi dan menjual kopi saya. Juga mencari beberapa supplier, rekanan kerja, cari forwarder dan sebagainya untuk persiapan ekspor saya. Nah, ini yang saya lakukan setiap hari. Malam harinya saya berselancar ke internet. Ya, saya cari customer, pasang iklan, membuat website. Ini saya lakukan berhari-hari. Dan dalam waktu yang relatif singkat, ya, order pertama datang dari Rusia sebesar 20 kilo green coffee. Alhamdulillah, bagi saya ini sesuatu hal pencapaian yang luar biasa. Pecah telur istilahnya. Ya, ini 20 kilo ini adalah tolok ukur saya. Bisa nggak 20 kilo ini bisa saya kirim? Kalau nggak bisa kirim 20 kilo, bagaimana bisa ngirim satu kontainer? Nah, perlu Anda ketahui, untuk menjadi eksportir kopi ataupun ekspor kopi, itu punya perizinan khusus. Seorang eksportir kopi, kalau ngirim kopi harus punya izin khusus yang namanya eksportir kopi sementara atau EKS. Nah, saya sendiri pada saat itu, saya legalitas saja nggak punya. Ya, apalagi izin ekspor kopi, EKS itu dari Kementerian Perdagangan. Kalau sekarang namanya ETK, eksportir terdaftar kopi. Nah, ini wajib. Kalau nggak punya, satu saset pun nggak bisa dikirim. Nah, ini tantangan lagi bagi saya. Dapat order, bagaimana ngirimnya? Saya coba iseng-iseng ke DHL, TNT, memang nggak bisa. Ditanya, izin ekspor kopinya ada Pak? Punya spek itu surat persetujuan ekspor kopi. Nggak ada semua, gagal. Saya akhirnya kopi ini saya lewatkan apa? EMS, kantor pos. Ini kalau nggak bisa, waduh, berat saya. Karena hanya kirim 20 kopi aja nggak bisa. Ini malu, memalukan ya. Memalukan bagi saya, bagi perusahaan, dan tentunya juga bagi negara ini ya. Kasihan Indonesia, ini orang Indonesia diorderi kopi 20 kilo aja nggak bisa ngirim. Susah ini. Nah, ini saya akhirnya coba alternatif ke EMS. Saya coba datang ke kantor pos EMS yang ada di Depok dan Fatmawati. Saya coba ke sana, saya kemas kopi itu, ada 2 kali pengiriman, masing-masing 10 kilo. Ternyata mereka cukup menanyakan, ini barangnya apa Pak, nilainya berapa. Begitu sudah masuk, kirim, alhamdulillah, bisa. Ya, kopi bisa saya kirim. Dan kemudian yang satu lagi, kita kirim ke kantor pos Depok. Saya waktu itu kontrak di Depok. Alhamdulillah juga lancar. Nah, ini saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana saya ngirim ekspor kopi dengan retail. Nah, ini. Oleh karena itu, ini menjadi pemicu saya, semangat saya. Akhirnya apa? Akhirnya toh saya bisa kirim ke Rusia pecah telur. Setelah kirim, langsung saya tulis di website saya. Main market. Export to Rusia. Nah, ini ya. Jadi ini ilmu bagi Anda juga. Walaupun Anda pernah kirim 1 kilo ataupun 1 piece barang, 1 pack ke luar negeri, ini bukan sampel gratis ya, tapi bayar, jualan, Anda jangan ragu-ragu. Tulis di kartu nama export quality, tulis di brosur katalog, main market.
Malaysia, Singapura, Spain, dan sebagainya. Ini penting. Kenapa? Ini menunjukkan performa kita. Performa corporate kita. Jadi Anda tidak boleh kalau sudah pernah ekspor kecil-kecil itu terus bilang begini, aduh Pak, masih kecil-kecil, masih trial, belum ekspor Pak. Nah, nggak boleh ya. Ini apa? Ini merupakan saya menganggap ini bisa jadi doa ya. Bahaya ini. Jadi kecil bener nanti. Ya cukup Anda kalau ditanya sudah pernah ekspor? Sudah Pak. Kemana? Ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ya, ke Belanda dan sebagainya. Itu aja udah. Nggak usah ditambahin kecil-kecil. Produksi kami masih kecil. Dia nggak usah, ya nggak usah. Itu bisa jadi doa, malah bahaya. Tapi kita juga nggak boleh ngomong yang bombastis ya. Cukup wajar dan jujur. Jadi kalau ditanya berapa banyak Pak? Ya 1 bungkus Pak. Alhamdulillah pecah telur. Nah, itu tetap semangat kita. Positive thinking. Nah, di dalam bisnis itu. Nah, jadi pengalaman saya dengan Rusia ini luar biasa sekali. Waktu saya promosikan, saya lihat ini website saya. Website saya ini beberapa pik ada yang lihat Moskow ya. Itu lihat di live trafficnya Moskow. Saya sudah berpikir jangan-jangan ini orang Rusia mau beli ini. Nah, ternyata betul. Begitu mereka kontak saya, dia kasih contoh kopi. Nah, kopi saya pikir dia beli roasted kopi. Makanya saya tawarkan kopi saya itu 150.000. Dan apa yang dia jawab? Great price. Murah sekali kopi kamu. Wah, saya juga kaget ini. 150.000. Padahal saya itu kulaan beli dari suppliernya cuma 50.000. Dibeli 150.000. Mereka bilang murah sekali. Hitung berapa biaya kirimnya. Saya hitung, saya tanyakan ke kantor pos EMS. Untuk 20 kilo itu biaya kirimnya sekitar 5 juta. Dia transfer. Alhamdulillah. Jadi ini pertama kali menjadi semangat saya. 20 kilo luar biasa. Setelah itu website saya tulisi lagi. Main market Rusia. Beberapa minggu Taiwan kontak. Saya juga order 8 kilo kopi mentah. Kita kirim, alhamdulillah. Ya. Kemudian Malaysia dulu. Malaysia beli kopi bubuk gayo 5 bungkus. Nah, 5 bungkus saja. Alhamdulillah, saya kirim. Saya tulis lagi di website saya. Main market Rusia, Taiwan, Malaysia. Kemudian di Singapura beli juga kopi bubuk gayo, flores dan beberapa macam. Cuma 5 bungkus juga. Saya kirim lagi ke mereka. Saya tulis lagi di marketplace Singapura. Tapi itu nggak saya tulis, nggak saya tambahi 5 bungkus, 20 nggak. Cuma itu aja ya. Itu kita tutupi, nggak kita share itu ke website saya. Nah, ternyata ini memberikan semangat kepada kita. Saya semangat sekali. Saya mulai berpikir, saya tidak punya izin usaha. Ini agak berat kalau saya ngurus usaha. Langkah pertama saya adalah mencari pinjaman EKS, eksportir kopi sementara. Saya searching, setiap hari telepon, email kepada beberapa eksportir kopi besar yang mau dipinjami nama ekspornya. Banyak yang nolak. Alhamdulillah diberikan kemudahan lagi dari Allah. Ada satu eksportir besar di Indonesia menyediakan perusahaannya untuk sebagai nama. Asal kopinya dari dia. Oh, nggak ada masalah. Ya, saya kan nggak punya kopi. Jadi kopi dari mereka nggak ada masalah. Ada juga yang minta transfernya masuk ke rekening mereka. Bagi saya juga nggak ada masalah ya. Yang penting pasar saya dapatkan dulu. Sell it before buy it. Pasar kita dapatkan dulu. Ini saya grab pasar sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya sudah dapat pinjaman nama ekspor. Jadi saya siap ekspor yang lebih besar lagi. Inilah namanya kita membangun namanya kapasitas kekayaan. Kita sudah siap. Secara finansial saya nggak dapat. Ya, secara finansial saya nggak punya. Bukan nggak dapat, nggak punya. Secara stok kopi saya nggak punya stok kopi. Saya cukup punya beberapa kopi kiloan yang untuk sampel-sampel saya kirim. Saya jualan sampel-sampel aja ya. Alhamdulillah. Tapi secara personal
secara internal perusahaan, kami sudah siap ekspor berapapun yang customer minta. Kemudian dari Hong Kong datang order berapa? Langsung 2 ton, alhamdulillah. Ini ekspor perdana saya pakai LCL, ekspornya atas nama perusahaan yang saya pinjemin namanya. Kemudian mulai masuk Slovakia, Australia, Malaysia, ya, yang mulai besar kopinya. Ini membuat saya bersemangat, saya bisa mensuplai dengan tenang sambil saya belajar bagaimana saya bisa membuat perusahaan sendiri dengan ekspor atas nama perusahaan saya sendiri. Baru tahun 2014, jadi saya mulai ekspor kopi 2013 sampai 2014 itu saya pinjam nama perusahaan. Nah, di akhir tahun 2014 saya mulai membuat usaha sendiri. Saya pertama menggunakan nama UD Adipati Jaya Abadi, tapi kemudian saya ganti menjadi CV Adipati Jaya Abadi. Kemudian izin ekspor kopi saya urus sekalian, saya dibantu oleh Disperindak Kanwil Surabaya, direkomendasi. Saya jujur kepada kasih tersebut bahwa saya bukan pemain besar, saya tidak punya gudang, saya hanya punya beberapa stok kopi sedikit sebagai sampel, tapi saya sudah melakukan ekspor Pak, saya tunjukkan dokumen ini Pak ke beberapa negara, cuma atas nama perusahaan lain. Oke, kita bantu Pak. Nah, akhirnya saya mendapatkan rekomendasi dari Disperindak Kanwil Surabaya. Dari rekomendasi itulah saya ajukan ke Kementerian Perdagangan. Ya. 5 hari eksportir kopi sementara saya sudah jadi. Itu tanpa menggunakan biaya sama sekali, 0 biayanya, karena itu saya urus sendiri. Jadi Anda kalau mengurus apa-apa terkait dengan itu, kalau bisa diurus sendiri ya. Biayanya cuma transportasi sama nginep aja di Jakarta. Nah, saya mengurus itu tahun 2014 karena insya Allah ekspor saya sudah jalan, saya memutuskan untuk balik lagi ke Mojokerto. Jadi tahun 2015 saya balik ke Mojokerto dengan alasan karena sejauh ini bisnis saya sudah berjalan dan online. Jadi saya kira tidak begitu membutuhkan tempat ya, daripada saya di Jakarta kontrak, lebih baik saya mudik ke Mojokerto. Saya mulai bisnis 2015 kopi di Mojokerto. Nah, ini cerita masih di Depok. Bagaimana bisnis lokal saya? Saya siang hari menjual produk-produk itu, produk-produk dari supplier saya pindah ke kafe-kafe. Itu keuntungannya sedikit, ya, keuntungannya sedikit. Tetapi ini saya meraih juga pasar lokal. Nah, saya waktu itu bertemu dengan namanya Pak Kemo. Nah, Pak Kemo ini, beliau ini saya anggap saudara, mentor. Beliau pengusaha juga di Jakarta, sangat membantu di dalam bisnis saya. Dan juga termasuk keuangan saya. Iya, saya tadi ekspor kan terkait dengan ingin melunasi hutang. Waktu itu di dalam merintis bisnis ekspor, itu saya masih banyak utang. Jadi pikiran saya pecah waktu itu. Nah, Pak Kemo ini membantu. Indra, kamu punya hutang di bank? Punya Pak. Padahal saya nggak pernah ngomong kepada Pak Kemo. Mungkin dari wajah kelihatan wajah orang yang diliputi banyak hutang ya. Oke, kamu mikir bisnis dan insya Allah setiap bulan saya transfer itu angsuranmu. Alhamdulillah. Walaupun beliau nggak ngomong ini pinjaman, tapi saya pribadi menganggap ini sebagai hutang juga. Ya. Tapi enaknya dengan Pak Kemo ini no riba dan tidak pernah ditagih. Nah ini enaknya ya. Jadi beliau membantu saya ngasih bersyukur semoga ini menjadi ladang amal beliau ya di dalam masa saya masih merintis usaha. Itu jadi saya benar-benar nggak punya modal di dalam bisnis. Jadi saya fokus di situ. Nah pada saat kopi lokal saya, market di kafe-kafe sudah mulai banyak, saya bicara lagi kepada Pak Kemo. Pak, ini pasar saya sudah mulai banyak nih Pak, cuma saya kalau jadi reseller ini saya masih kecil ini. Kalau jadi produksi mungkin margin saya lebih banyak lagi Pak. Terus kenapa nggak beli mesin? Ya
belum punya dana Pak. Nah, ini waktu itu saya antara ekspor ini masih sama-sama berjalan ya. Jadi untuk kopi dan bubuk ini masih berjalan. Jadi ini cerita masih merintis. Udah beli sana, berapa harganya gitu. Wah Pak, saya nggak punya uang. Udah nggak usah, bilang aja nanti berapa, nanti saya transfer. Alhamdulillah, akhirnya saya dibelikan mesin roasting kopi. Nah itu saya udah mulai roasting kopi. Nah sebelum roasting kopi ini saya juga sudah jualan bubuk. Jadi saya pun semangat jualan bubuk. Bubuk itu saya sangrai sendiri. Pertama itu saya sangrai itu pakai itu yang dari tanah itu ya, wajan ya, wajan dari tanah itu. Saya coba itu, setiap hari itu, wah di rumah kontrak saya penuh dengan asap ya. Cuma saya mikir gini, saya ngobrol dengan istri bercanda, Mi, ini 200 gram Mi, ini kalau saya nyangrai begini, dapat order 3 kilo aja bisa patah nih tangan itu. Kan 250 gram itu 20 menit tuh. Wah itu, mikir kita, ada uang dikit, kita beli ke ini aja, Free Pan Teflon itu yang agak besar. Oke, masih 200 gram, cuma lebih banyak lagi gitu ya, lebih cepat. Tapi sama ini, saya bayangkan ini, kalau saya dapat order 3 kilo, 5 kilo, udah jelas patah ini tangan nih. Gini, 20 menit, 250 gram. Nah, tapi ini semangat, saya bukan mengeluh, semangat ini. Karena apa? Ini bercanda, yes. Nah itu setelah dengan kejadian ini, saya berpikir lagi, wah kalau dapat order besar, berat saya. Makanya saya ngobrol dengan Pak Kemo, akhirnya dibelikan oleh beliau mesin kopi modern ya, tinggal tik lihat suhunya udah nggak enak lah pokoknya itu ya. Jadi itu saya mulai bisnis kopi ya. Jadi awalnya seperti itu, saya benar-benar nggak punya finansial. Nah saya mulai datangin itu pabrik-pabrik. Saya ini kan sebagai supplier, belinya itu dari supplier lain juga, ada juga yang produksi ya. Jadi saya produsen dan trader juga. Kalau yang trader, saya masuk ke pabrik-pabrik, tawarin kopi-kopi bubuk yang luar biasa enaknya. Nah, akhirnya saya juga bisa suplai ke pabrik. Dan bagaimana Pak biaya untuk produksi itu? Nah, ini saya kasih contoh. Setiap ada order datang, walaupun dari pabrik, ekspor, saya tidak pernah mengeluarkan uang. Customer itu membayar tunai 100% ke depan ya. Jadi 100% di depan. Jadi nggak pernah saya itu mengeluarkan uang sama sekali. Ya, ini ada teknik. Nanti di dalam metode pembayaran ekspor saya kasih tipnya bagaimana kita menggunakan cash in advance, pembayaran di depan. Terus kemudian LC, collection dan open account. Itu nanti ada tekniknya. Coba bisnis saya semua menggunakan cash in advance. Nah, akhirnya saya mulai ekspor kopi mentah sudah lancar, saya sudah pakai nama perusahaan sendiri, mulai kecil sampai kontainer. Rata-rata pembayaran dari luar negeri itu sekitar 200 juta sampai 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Jadi mengenai pembayaran ekspor, memang saya tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali. Saya bilang 0% ya itu. Kan tadi sudah saya jelaskan, semua bayar itu membayar tunai ke depan. Tapi untuk yang senilai 45.000 sama 75.000 itu menggunakan LC. Nah, ada yang bertanya, Pak kok bisa bayar di depan? Nah, insya Allah nanti akan saya share juga beberapa teknik tentang metode pembayaran ekspor. Tetapi kuncinya adalah semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kemudahan untuk menjalankan usaha ekspor saya ini. Nah, ada satu teknik ini bocoran yang saya kasihkan kepada Anda ya. Ketika Anda sudah mulai bertransaksi dan melakukan negosiasi tentang pembayaran ekspor, Anda jangan ragu-ragu untuk bicara pembayarannya cash in advance. Ya. Kemudian Anda juga tidak boleh mengatakan bahwa pembayaran di depan ini karena kami butuh biaya untuk produksi, untuk menambah tenaga kerja, untuk beli material. Itu tidak boleh. Ini saja saya ya, karena ini menjaga marwah kita, menjaga image perusahaan kita agar perusahaan kita itu terlihat besar di mata konsumen. Jadi waktu negosiasi itu saya cukup bilang bahwa ini aturan perusahaan kami.
ini aturan perusahaan kami. Jadi saya nggak akan negosiasi pembayaran yang lainnya. Kenapa? Ya Anda tahu sendiri kan, ini asalnya nggak punya uang. Nah itu ya. Jadi ini yang saya lakukan sampai saat ini, sehingga saya bisa mengatakan bahwa ekspor saya itu tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Kemudian bagaimana kalau dengan pembayaran LC? Nah ini juga menjadi satu pemikiran saya. Saya berpikir lagi, memaksimalkan daya pikir saya lagi. Karena senilai 45.000 sama 70.000 ini customer juga sudah minta bantuan pendanaan dari bank. Ya, ini customer ST saya. Saya pun akhirnya menyanggupi. Tetapi sebelum saya sanggupi, itu saya mencari kemitraan bisnis dengan supplier kopi. Begitu supplier kopinya bilang confirm, oke, kita melakukan kerjasama di dalam penanganan LC ini. Jadi saya tetap tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Yang penting, walaupun itu keuntungan nggak sebanyak yang seperti biasanya, tetapi bagi saya ini sudah cukup, ya, bersyukurlah. Ini sudah, yang penting jalan dulu, ya, semua jalan dulu. Yang penting ekspor jalan. Ini yang kita lakukan. Jadi ini rekan-rekan, jadi Anda jangan berpikir bahwa bisnis ekspor itu harus punya modal besar. Ya, insya Allah ke depan kita juga akan membutuhkan modal, dalam arti modal dari kita sendiri. Kita sudah mempersiapkan. Nah, dari bisnis ekspor ini saya alhamdulillah akhirnya hutang-hutang saya lunas. Ya, lunas semua. Bank, kartu kredit, KTA lunas. Saya sudah tidak dikejar-kejar oleh debt collector lagi. Saya bisa kerja dengan tenang. Bahkan uang yang diberi Pak Kemo yang dulu saya anggap sebagai hutang untuk beli mesin, untuk biaya angsuran, itu juga saya kembalikan. Alhamdulillah. Jadi ini saya sampaikan kepada Anda, ternyata bisnis ekspor ini karena berkapasitas besar, mempunyai juga keuntungan yang besar, bisa menyelesaikan permasalahan finansial saya. Sampai saat ini saya bersyukur bahwa bisnis yang saya kelola ini sekarang ini tidak menggunakan dana di bank ataupun hutang. Ya, saya juga tidak punya hutang kepada supplier, ya, karena supplier saya bayar cash semua. Ya. Jadi kalau saya terima cash dari customer, saya juga kasih cash kepada mereka. Jadi saya tidak akan bawa duit itu yang dimana itu bukan uang saya sendiri, ya, langsung saya bayarkan kepada mereka. Nah, insya Allah untuk sesi yang akan datang juga akan saya berikan kiat-kiat sukses, ya, alumni-alumni saya, binaan-binaan saya, ataupun binaan dari FTA Center, karena saya juga menjadi tenaga ahli di FTA Center Surabaya. Itu akan saya share kisah sukses mereka, bagaimana mereka semua itu dengan segala keterbatasan dan mungkin banyak kelemahan juga, seperti awal saya juga harusnya juga bisa ekspor. Semoga apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat kepada Anda. Anda bisa mengambil intisarinya bahwa ekspor itu mudah, semua punya kesempatan. Dan yang terpenting adalah bersungguh-sungguh menjalankan usaha ekspor ini. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Ini moto yang saya pegang. Semoga kita bisa ketemu lagi dan Allah memberikan kita umur panjang agar kita bisa lakukan tatap muka, sharing terhadap bisnis ekspor. Anda konsultasi, silahkan. Insya Allah kami jawab. Anda kami bimbing. Dari manapun Anda berada, insya Allah kami juga memberikan konsultasi kepada Anda. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dan kita sampaikan salam ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.